seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Lutfi. Video kali ini Lutfi ingin membahas tentang identifikasi dan pengelolaan kerugian potensial dalam bisnis di manajemen risiko. Materi ini itu penting banget loh teman-teman, apalagi teman-teman yang sedang melakukan belajar bisnis, manajemen, dan perbankan. Yuk teman-teman, mari kita simak bersama. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali, mendokumentasi, dan memahami berbagai risiko potensial yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Di tahap ini, harus mengenali semua potensi risiko, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, ada risiko di lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko juga harus dengan prinsip syariah seperti risiko syariah, kredit pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Itulah mengapa pendekatan sedikit berbeda dari lembaga konvensional. Yang ketiga, ada sasaran dan strategi identifikasi. Sasaran dan strategi identifikasi yaitu setiap organisasi harus tahu apa tujuan mereka untuk mengidentifikasi risiko dan tentu saja memilih strategi yang tepat untuk itu. Yang selanjutnya ada proses identifikasi risiko. Prosesnya yaitu ada yang pertama, tentukan manajemen risiko internal maupun eksternal. Yang kedua, klasifikasi jenis risiko. Selanjutnya yang ketiga ada sasaran dan strategi identifikasi. Yang sasarannya yaitu yang pertama memahami potensi ancaman, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga melindungi aset, yang keempat menjamin kelangsungan usaha. Strateginya menggunakan teknologi informasi, libatkan seluruh karyawan, yang ketiga ada audience atau evaluasi rutin. Setiap organisasi harus tahu apa tujuan mereka dalam mengidentifikasi risiko dan tentu saja memilih strategi yang tepat untuk itu. Selanjutnya ada proses identifikasi risiko. Prosesnya yang pertama ada tentukan sumber risiko, yang kedua klasifikasi jenis risiko, yang ketiga kumpulkan data seperti observasi, dokumen, dan wawancara. Yang keempat analisis dampak dan kemungkinan. Yang kelima dokumentasi dan pelaporan. Proses identifikasi yang baik akan sangat membantu dalam penentuan strategi mitigasi. Jangan lupa untuk dokumentasi untuk semua pertemuan secara sistematis. Yang keenam, ada daftar kerugian potensial. Fungsinya yaitu yang pertama ada dasar pengendalian risiko, yang kedua pengevaluasan strategi yang ada, sumber informasi seperti ada asuransi, kepolisian, asuransi manajemen. Membuat daftar kerugian potensial adalah pekerjaan penting sebagai manajer. Ini jadi rujukan untuk mencegah dan mengelola kerugian yang mungkin terjadi. Materi selanjutnya ada klasifikasi kerugian potensial. Yang pertama ada kerugian harta, kerugian langsung atau tidak langsung. Yang kedua kerugian tanggung jawab atau liability. Yang ketiga kerugian personil, kematian, cacat, usia tua, dan lain-lain. Kerugian dalam bisnis bisa bermacam-macam, mulai dari aset rusak juga bisa, kekuatan hukum juga bisa, hingga kehilangan tenaga kerja akibat kecelakaan. Selanjutnya ada tanggung jawab atas pihak lain. Ya, tanggung jawabnya berbentuk pendataan, perdana, tanggung jawab terhadap karyawan, keluarga, kerugian langsung atau tidak langsung. Perusahaan juga punya tanggung jawab sosial dari hukum atas pihak lain, terutama karyawan. Ini jadi bagian dari pengelolaan risiko juga. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain timbul disebabkan adanya kemungkinan dari aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab yang sah, baik secara garis besar, dibagi menjadi tanggung jawab perdata dan bertanggung jawab pidana. Tanggung jawab
perdata harus ditanggung oleh seseorang atau badan usaha yang ditimbul karena adanya kontrak dan kelalaian penipuan dan yang ditimbul dari ketidak lainnya. Jadi, kesimpulannya, kegiatan mengidentifikasi resiko akan menghasilkan suatu daftar mengenali kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnis maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial yang cash list. Jadi, dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya akan memungkinkan dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Sebab seseorang manajer yang mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk mengulangi semua kerugian potensial tersebut. Sekian video materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.